Oke guys, siang ini kita berada di Candi Blandongan. Hari ini tanggal 18 bulan 2 2026. Candi Blandongan terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Kali ini kita akan coba masuk ke dalam guys, lihat Candi Blandongan. Jalannya lewat hamparan sawah, udah dibuat beton jalanan. Candi Blandongan ini adalah salah satu situs arkeologi yang menyimpan banyak misteri dan keunikan. Dan mungkin paling tua juga di Pulau Jawa guys ya. Candi Blandongan menawarkan pemandangan mendalam tentang sejarah dan budaya Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Indonesia. Candi ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban yang telah ada sejak lebih dari 1300 tahun yang lalu. Keberadaan candi ini tidak hanya menarik bagi para peneliti, tapi juga bagi wisatawan yang ingin menjelajahi jejak sejarah yang kaya di tanah Jawa. Keunikan arsitektur Candi Blandongan yang dipengaruhi oleh desain dari Belanda, India mungkin ya, menjadikan berbeda dari candi-candi Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Candi ini mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar yang kuat karena terdapat stupa di dalam bangunan dan gapura yang berbentuk membulat. Tapi sekarang ini stupanya udah patah guys. Jadi stupanya udah nggak ada. Jadi kalau kita masuk ke candi ini guys, biayanya nggak dipatok ya, terserah kita mau ngasih berapa di pos-pos tadi. Sukarela untuk uang kebersihan. Candi ini dapat diakses dengan mudah dari pusat kota Karawang dan biasanya tidak memerlukan biaya masuk yang mahal. Namun untuk informasi terkini harga tiket sebaiknya cek atau tanya langsung kalau kita datang ke sana guys. Tapi kalau kita masuk tadi suka hati suka rela mau ngasih berapa. Begitu guys. Candi Blandongan memiliki hubungan yang erat dengan sejarah kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berpengaruh di tanah Jawa.
Kemungkinan candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 Masehi, yang menunjukkan bahwa agama Buddha sudah mulai berkembang di wilayah pada masa itu. Jadi Candi Blandongan menjadi salah satu bukti penting dari keberadaan dan pengaruh kerajaan Tarumanegara dalam penyebaran agama Buddha di Indonesia. Gitu guys, kalau kita lihat di Google guys ya. Ini kalau musim kemarau ini bagus nih guys. Tapi kemungkinan rumputnya nggak sehijau yang sekarang nih ya, karena waktu kesini nih hujan guys. Jadi kita juga terpaksa pakai payung masuk, jalan pelan-pelan, licin. Kita coba berteduh dulu ke pos yang satu ini guys. Disuruh sama bapak ini, suruh berteduh dulu. Ini termasuk salah satu pekerja di sini guys ya. Ini kita coba jalan ke belakang dari pos. Ini apa yang ada di belakang nih. Ini macam bekas-bekas batu yang udah pecah dari candi sebelah itu tadi guys ya. Ini candi dikelilingi sama sawah-sawah. Jadi sekarang sawah ini nunggu untuk ditanam ya guys, karena lagi pembibitan. Kalau udah rata ditanam nanti ini mungkin makin bagus lagi, hijau. Ini salah satu petanya. Jadi dalam peta ini ada terletak nama-nama desa, kampung-kampung apa saja guys ya. Ini kalau kita datang ke sini ini bisa kita baca sebagai petunjuk. Itu yang di dekat pos yang saya berteduh tadi guys, di sebelahnya, di dinding sebelah luar. (1992) oleh BPC Serang dan BPKS NT Jawa Barat 2012. Nah, situ ada ditulis di rekod tuh guys. Kampung Sumur 1, Sumur 2, Sumur Jaya, ada di semua petanya itu. Telaga Herang. Oke guys, kita tetap melanjutkan untuk mengelilingi Candi Blandongan guys, walaupun hujannya belum reda. Kalau kita tunggu tak tahu jam berapa berhenti hujannya guys. Daripada kita menunggu nggak jelas, baik kita jalan saja keliling candi. Tapi ini candi kita nggak boleh masuk ke dalam sana guys. Nggak boleh turun, nggak boleh naik ke atas. Walaupun di candi ini ada tangganya.
Dan ini juga stupanya udah hancur, kata yang penjaga tadi. Ini kalau dilihat pemandangannya sangat bagus sekali nih guys. Senang mata memandang hijau-hijau rumput, banyak sawah. Ini candi dibuat dari batu bata guys ya. Tapi batu batanya besar-besar nih. Nggak macam batu bata yang ada pada rumah-rumah biasa kan. Kita coba terus mengelilingi candi nih. Kalau kalian kesini guys, jangan takut nih, jalannya ada ini dibuat nih, kurang lebih 1,5 meter. Jadi kita hanya boleh menatap dari jalan ini guys, memandang, melihat candi tersebut hanya boleh melalui jalan ini. Ya lebih kurang dari candi itu ya sekitar 10 meter kali ya, kurang lebih lah 10 meter. Karena kita dilarang turun ke area candi itu, jadi hanya boleh menatap dari jalan yang sudah dibuat tuh. Oke guys, kita mau balik guys. Ini kalau musim hujan begini harus jalannya hati-hati guys, licin nih. Bisa terpleset. Kalau ada anak-anak jalan ya harus diperhatikan. Ini juga bekas batu-batu yang udah runtuh nih guys ya. Ini mungkin bekas candi apa namanya, tapi udah macam batu bata yang udah rubuh. Ini kalau musim hujan di pinggir-pinggir jalan ini jadi rawa jadinya sih. Jadi banyak tumbuh kangkung. Tapi kelihatannya nggak bagus sih kangkungnya. Ini kangkung bukan kangkung untuk disayur barangkali guys ya. Nih terus dia tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan guys.
Ini sekeliling candi ini ya pada berair semua di rumput-rumput ini guys. Jadi kita nggak boleh juga memijak rumput tuh. Oh, ada juga kolam ini guys. Kolam ini masih di sekitaran candi Belandongan ini. Masih di dalam pagar candi Belandongan. Kemungkinan ada ikan nih tapi nggak kelihatan lah, mungkin di bawah. Oke guys, kita lanjut lagi keluar. Kita belok kiri guys ya. Kita belok kiri. Karena itu jalan yang kita masuk tadi. Tadi kita masuknya lewat jalan ini juga guys. Nah, ini di pinggir-pinggir sawah yang ini. Ini lewat tengah-tengah sawah lagi jalannya guys. Tapi jalannya sudah diaspal guys. Jangan takut. Ini mungkin jalannya ini 1,5 meter. Kalau motor kemungkinan bisa lah selisih 2 ini. Tapi harus berhenti lah pelan-pelan kan. Tapi biar safety ya motor 1 aja lewat guys. Aman. Oke guys, sekian video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys.